Selamat pagi anak-anak. Selamat datang dalam pembelajaran matematika umum bersama saya Ibu Feni. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar terkait materi pada KD 3.4 yaitu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas terkait barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Dalam artian, selisih atau bedanya selalu sama. Kita bisa lihat pada beberapa contoh yang ditampilkan, seperti pada contoh yang pertama, barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, memiliki selisih atau beda yang sama, yaitu 2. Bagaimana cara kita menentukan suku ke N pada barisan aritmatika? Jika U1 sama dengan A, U2 kurang A sama dengan B, maka U2 sama dengan A tambah B. U3 kurang U2 sama dengan B, maka U3 sama dengan U2 tambah B, sama dengan A tambah B tambah B, sama dengan A tambah 2B. Jika U4 kurang U3 sama dengan B, maka U4 sama dengan U3 tambah B, sama dengan A tambah 2B tambah B, sama dengan A tambah 3B. Jadi dapat disimpulkan bahwa UN kurang 1 sama dengan B. Dan rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas terkait deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Deret aritmatika disimbolkan dengan SN. SN menyatakan jumlah N suku pertama suatu barisan bilangan. Misalkan, S6 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Begitu pula pada permisalan yang kedua, S100, kita menjumlahkan mulai dari U1 sampai dengan U100. Maka dapat disimpulkan, rumus deret aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B, atau SN bisa juga kita dapatkan dengan cara N per 2 kali A tambah UN. Jika di antara bilangan P dan Q disisipkan N bilangan dan membentuk suatu barisan atau deret aritmatika, maka beda dari barisan atau deret tersebut adalah beda sama dengan Q kurang P per N tambah 1. Sedangkan cara untuk menentukan suku tengah barisan aritmatika untuk N ganjil adalah suku tengah sama dengan A tambah UN per 2. Pada bagian yang ketiga, kita akan membahas terkait barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Hasil bagi tersebut dinamakan rasio.
Nah, bagaimana cara kita menentukan suku ke N pada barisan geometri? Sebelum kita masuk ke rumus suku ke N barisan geometri, mari kita pelajari cara menentukan rasio. Rasio bisa didapatkan dengan cara U2 per U1, atau U3 per U2, atau U4 per U3, dan seterusnya. Atau bisa juga dirumuskan rasio sama dengan UN per UN kurang 1. Setelah kita mempelajari cara menentukan rasio tersebut akan menuntun kita untuk menemukan rumus suku ke N pada barisan geometri. Perhatikan beberapa bentuk berikut ini. Jika U2 per U1 sama dengan R, maka U2 sama dengan U1 kali R sama dengan A kali R. Untuk diingat bahwa U1 itu sama dengan A sama dengan suku pertama. Jika U3 per U2 sama dengan R, maka U3 sama dengan U2 kali R sama dengan A kali R sama dengan A kali R kuadrat. Jika U4 per U3 sama dengan R, maka U4 sama dengan U3 kali R sama dengan A kali R kuadrat kali R sama dengan A kali R pangkat 3. Dan seterusnya seperti 3 bentuk di atas. Dari 3 bentuk di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri, kita dapat menggunakan rumus A kali R pangkat N kurang 1. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan suku tengah pada barisan geometri? Untuk mendapatkan suku tengah pada barisan geometri, kita dapat menggunakan rumus akar dari A kali UN. Jika di antara bilangan A dan P disisipkan N bilangan dan membentuk barisan atau deret geometri, maka rasio dari barisan atau deret geometri tersebut adalah R sama dengan akar pangkat N tambah 1 dari P per A. Pada bagian yang keempat, kita akan membahas terkait deret geometri. Kita dapat menentukan jumlah N suku pertama pada deret geometri dilihat dari berapakah nilai rasio yang diketahui. Jika nilai rasio lebih kecil dari 1, maka Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Sedangkan jika rasionya lebih besar dari 1, maka Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Berikutnya, mari kita mengenal yang namanya deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga terdiri atas 2 jenis, yaitu deret geometri konvergen dan deret geometri divergen. Yang pertama, deret geometri konvergen atau memusat. Jika negatif 1 lebih kecil dari R, lebih kecil dari 1, maka S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Untuk deret geometri divergen atau memencar, jika R lebih kecil dari negatif 1 atau R lebih besar dari 1, maka
S tahingga sama dengan plus minus tahingga. Mari kalian perhatikan langkah-langkah penyelesaian untuk nomor 1. Pada langkah yang pertama, kita melakukan eliminasi salah satu variabel pada persamaan 1 dan 2. Dari tayangan yang ada, terlihat bahwa pada langkah yang pertama ini, kita mengeliminasi variabel A untuk mendapatkan nilai B. Dan dari hasil eliminasi, kita dapatkan nilai B sama dengan 4. Jika nilai B sama dengan 4, maka nilai A bisa didapatkan dengan cara mensubstitusikan nilai B ke dalam salah satu persamaan. Misalkan kita memilih persamaan kedua. Dari hasil substitusi nilai B ke dalam persamaan kedua, kita mendapatkan nilai A sama dengan 3. Jika nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 4, maka U22 sama dengan A tambah 21 kali B, sama dengan 3 tambah 21 kali 4, sama dengan 3 tambah 84, sama dengan 87. Jadi, nilai suku ke-22 adalah 87. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kabel listrik sepanjang 13 meter akan dipotong menjadi 10 bagian. Panjang tiap-tiap potongan membentuk barisan aritmetika. Potongan kabel listrik terpanjang 220 cm. Selisih antara panjang potongan kabel listrik terpanjang dan terpendek adalah pada langkah yang pertama, diketahui panjang kabel listrik sebelum dipotong adalah 13 meter yang setara dengan 1.300 cm. Karena dipotong menjadi 10 bagian, maka 13 meter atau yang sama dengan 1.300 cm adalah nilai S10. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai Sn dan N ke dalam rumus deret aritmetika. Sn sama dengan S10 sama dengan 1.300 dan nilai N kita substitusikan dengan 10. Maka terbentuklah persamaan yang pertama, yaitu 10A tambah 45B sama dengan 1.300. Pada soal ini juga diketahui kabel listrik terpanjang yang merupakan suku terakhir sama dengan UN sama dengan U10
sama dengan 220 cm. Kita substitusikan nilai UN yang sama dengan 220 cm dan nilai N yang sama dengan 10 ke dalam rumus barisan aritmetika, maka terbentuklah persamaan yang kedua, yaitu A tambah 9B sama dengan 220. Berikutnya, kita melakukan eliminasi terhadap salah satu variabel yang terdapat pada persamaan 1 dan 2. Dari tayangan ini terlihat bahwa kita mengeliminasi variabel B untuk mendapatkan nilai A. Dari hasil eliminasi yang dilakukan, nilai A yang didapatkan adalah 40. Maka, nilai suku pertama atau yang sama dengan U1 sama dengan A adalah 40 cm. Kembali ke pertanyaan dalam soal, yang ditanyakan adalah selisih antara kabel terpanjang dengan kabel terpendek. Bicara tentang selisih, berarti operasi hitung yang kita gunakan adalah pengurangan. Maka langkah selanjutnya, kita tinggal mengurangkan potongan kabel terpanjang dan potongan kabel terpendek. 220 cm kurang 40 cm, maka kita mendapatkan hasil akhirnya adalah 180 cm. Soal berikutnya, sebanyak 10 bakteri berkembang biak menjadi R kali setiap 30 menit. Setelah 1 jam, banyak bakteri ada 90. Banyaknya bakteri setelah 3 jam adalah dalam soal tadi, data apa yang sudah kita peroleh? Yang pertama, suku pertama sama dengan U1 sama dengan A sama dengan 10 bakteri. Yang kedua, setiap 30 menit bakteri berkembang biak. Berarti dalam waktu 1 jam, bakteri berkembang biak sebanyak 2 kali. Jadi 90 menjadi nilai U3. Yang ketiga, perkembangbiakan bakteri setelah 3 jam atau sama dengan 180 menit, yaitu sebanyak 6 kali. Langkah selanjutnya, kita menentukan nilai rasio dengan menggunakan bantuan U3 yang sudah diketahui dalam soal tadi, yaitu 90. Dengan mensubstitusikan nilai U3 dan nilai A ke dalam rumus barisan geometri, maka kita mendapatkan nilai rasio sama dengan 3.
Jika U1 sama dengan A sama dengan 10 dan R sama dengan 3, maka banyaknya bakteri setelah 3 jam adalah 7.290. Mengapa kita menggunakan suku ketujuh, padahal pembelahan terjadi sebanyak 6 kali? Perlu diingat bahwa suku pertama atau U1 adalah 10 bakteri, sehingga ketika terjadi pembelahan 6 kali, maka yang kita tentukan adalah suku ketujuh dan bukan suku keenam. Soal berikutnya, Pak Dino menabung uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga majemuk 3% per 3 bulan. Besar uang tabungan Pak Dino selama 1 semester jika selama waktu itu ia tidak menambah dan mengurangi tabungannya adalah bicara tentang tabungan awal dan bunga majemuk, ini berkaitan dengan matematika ekonomi. Perlu diketahui bahwa bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Jika tabungan awal mendapat bunga majemuk dalam satu periode waktu, maka setelah periode tertentu, besar tabungan akhir dirumuskan dengan tabungan akhir sama dengan tabungan awal dikalikan dengan 1 tambah bunga majemuk berpangkat periode waktu. Dari soal diketahui, periode bunga majemuk adalah 3 bulan, maka dalam 1 semester terdapat 2 periode. Besar tabungan Pak Dino selama 1 semester dapat kita hitung menggunakan rumus tabungan akhir sama dengan tabungan awal kita kalikan dengan 1 tambah bunga majemuk berpangkat periode waktu. Tabungan awal sama dengan 10 juta rupiah, kita kalikan dengan 1 tambah 3% berpangkat 2. 10 juta rupiah kali 1 tambah 3% kita ubah ke dalam bentuk desimal 0,03 berpangkat 2. 10 juta kita kalikan dengan 1 tambah 0,03 sama dengan 1,03 berpangkat 2. 10 juta rupiah kita kalikan dengan hasil perpangkatannya yaitu 1,0609. Nah, dari hasil perkaliannya kita dapat menyimpulkan bahwa banyaknya tabungan Pak Dino selama 1 semester adalah 10.609.000 rupiah. Soal berikutnya, 3 bilangan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Jika suku kedua dikurangi 1, akan terbentuk barisan geometri dengan jumlah 14. Rasio barisan geometri tersebut adalah
Tiga bilangan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Kita misalkan bilangan tersebut adalah A kurang 3, A tambah 3. Jika suku kedua dikurangi 1, maka akan membentuk barisan geometri A kurang 3, A kurang 1, A tambah 3. Dan jumlah ketiga sukunya adalah 14. Maka langkah selanjutnya, kita menjumlahkan ketiga suku tersebut untuk mendapatkan nilai A. Dan dari hasil perhitungannya, A yang kita dapatkan sama dengan 5. Ketika kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 5, barisan geometri tadi menjadi 5 kurang 3, 5 kurang 1, 5 tambah 3, atau 2, 4, 8. Selanjutnya, mari kita tentukan nilai rasio dengan menggunakan rumus U2 per U1. Rasio sama dengan 4 per 2, rasio sama dengan 2. Setelah kalian mempelajari materi dan mengikuti pembahasan beberapa soal yang terdapat dalam penugasan 1, sekarang saatnya kita masuk dalam latihan soal. Ibu sudah menyiapkan beberapa soal yang lebih bervariatif, dan pada soal yang terakhir itu merupakan soal asesmen kompetensi minimum yang berkaitan dengan barisan dan deret. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait barisan dan deret.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetaplah semangat, salam sehat untuk kita semua, dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.